Tes Wawasan Kebangsaan CPNS tahun 2024. Pilar Negara Pancasila. Soal 1-10. Soal nomor 1. Iwan merupakan seorang pengajar di sekolah yang mayoritas menganut agama Kristen. Setiap hari Jumat Iwan selalu izin untuk istirahat lebih cepat karena akan melaksanakan sholat Jumat. Atasan Iwan selalu memberikan izin dan mengatur jadwal di lain hari. Sikap pimpinan Iwan merupakan salah satu sikap dari pengamalan nilai-nilai Pancasila, yaitu Silaka. A1, B2, C3, D4, E5. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A1. Soal nomor 2. Pancasila hakikatnya bersifat humanistik karena Pancasila bertolak dari hakikat dan kedudukan kodrat manusia itu sendiri. Hal ini sesuai dengan bunyi dari sila kedua Pancasila. Pembangunan sosial budaya tentunya juga harus mampu untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia untuk menjadi manusia yang beradab. Di bawah ini, implementasi Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya sesuai dengan sila keempat adalah A. Pembangunan dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap nilai sosial dan budaya yang beragam di Indonesia. B. Pembangunan berkelanjutan yang diselenggarakan dengan menghormati hak budaya komunitas yang terlibat di dalamnya. C. Pembangunan yang menjamin kemerataan dan keseimbangan dalam berbagai bidang. D. Pembangunan yang melibatkan kemajemukan masyarakat dan budaya Indonesia yang beragam. A. Pembangunan dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. Pembangunan yang melibatkan kemajemukan masyarakat dan budaya Indonesia yang beragam. Soal nomor 3. Pancasila bukan sekedar ideologi negara melainkan kristalisasi nilai-nilai luhur yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini tercermin dalam berbagai praktik budaya seperti gotong royong, musyawarah mufakat, dan toleransi antarumat beragama. Manakah dari pernyataan berikut yang paling mencerminkan esensi Pancasila sebagai kristalisasi nilai luhur budaya bangsa? A. Pancasila sebagai dasar negara yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah. B. Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa yang mengatasi segala perbedaan. C. Pancasila sebagai sumber nilai dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. D. Pancasila sebagai pandangan hidup yang memberikan arah bagi pembangunan nasional. E. Pancasila sebagai falsafah hidup yang menjadi pedoman bagi setiap warga negara. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. Pancasila sebagai sumber nilai dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Soal nomor 4. Seorang kepala daerah ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program ekonomi. Ia memilih untuk berkolaborasi dengan perusahaan lokal, organisasi nirlaba, dan wakil rakyat dalam merancang kebijakan ekonomi yang inklusif. Ia juga melibatkan masyarakat adat dan warga lokal dalam pengambilan keputusan terutama tentang perlindungan terhadap lingkungan. Tindakan ini mencerminkan nilai sila A1, B2, C3, D4, E5.
Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D4. Soal nomor 5, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengatur nilai-nilai dan prinsip yang menjadi landasan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu sifat Pancasila adalah sifat dinamis, yang berarti Pancasila harus dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Dalam menghadapi era digitalisasi, penerapan sifat dinamis Pancasila dapat dilihat dari A. Penolakan terhadap inovasi digital karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. B. Pengabdian terhadap perkembangan teknologi digital yang tidak relevan dengan nilai-nilai Pancasila. C. Penyesuaian dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam konteks penggunaan teknologi digital agar tetap relevan. D. Pembatasan ketat terhadap penggunaan teknologi digital untuk menghindari konflik dengan nilai-nilai Pancasila. Pengabaian dampak teknologi digital terhadap nilai-nilai Pancasila demi kemajuan teknologi. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. Penyesuaian dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam konteks penggunaan teknologi digital agar tetap relevan. Soal nomor 6, akhir tahun lalu, Indonesia menghadapi skandal besar terkait dugaan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi di sebuah kementerian. Kasus ini mengungkap adanya penyalahgunaan wewenang dan penggelapan dana yang berdampak pada kerugian negara. Dalam konteks kasus ini, kita bisa melihat bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan pengalaman sila-sila Pancasila, khususnya sila K. A1, B2, C3, D4, E5. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah E5. Soal nomor 7, Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Nilai-nilai Pancasila bersifat universal dan mengandung makna yang mendalam. Dalam konteks praksis, nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam nilai praksis Pancasila, salah satu bentuk pengamalan nilai gotong royong adalah A. Meningkatkan rasa solidaritas antar warga negara. B. Menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. C. Memahami dan menghormati perbedaan suku dan agama. D. Menjaga kelestarian alam dan lingkungan. E. Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. Menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Soal nomor 8, nilai instrumental merupakan nilai pelaksanaan umum dari nilai dasar. Umumnya berbentuk norma sosial dan norma hukum yang diwujudkan dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Sebagai bagian dari nilai instrumen Pancasila, cara mengamalkan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab adalah A. Menghargai hak asasi manusia tanpa diskriminasi. B. Menjunjung tinggi semangat nasionalisme.
C. Membangun ketahanan ekonomi nasional. D. Menumbuhkan sikap saling menghormati dalam beragama. E. Mengedepankan kepentingan individu di atas kepentingan bersama. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Menghargai hak asasi manusia tanpa diskriminasi. Soal nomor 9, salah satu bentuk pengamalan sila ketiga di lingkungan keluarga adalah sebagai berikut kecuali A. Selalu menjaga kerukunan dengan adik dan kakak. B. Giat dalam belajar untuk mendapatkan nilai terbaik dan membanggakan orang tua. C. Menjabat tangan jika bertemu dengan kenalan saat berada di luar rumah. D. Membantu ibu membersihkan halaman rumah. E. Mengedepankan perilaku hormat pada orang tua. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. Menjabat tangan jika bertemu dengan kenalan saat berada di luar rumah. Soal nomor 10, rumusan Pancasila yang resmi terdapat dalam A. Pidato Bung Karno. B. Proklamasi 17 Agustus tahun 1945. C. Pembukaan UUD tahun 1945. D. Piagam Jakarta. I. Kitab Negara Kertagama. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. Pembukaan UUD tahun 1945.